selamat siang, selamat pagi, selamat malam yang sedang menonton video ini kapanpun. Pada kesempatan ini kita akan merevisi pompa air jenis merek Shimizu maupun nasional. Dasarnya servis itu meliputi pembersihan, pembongkaran, penggantian komponen, perakitan kembali, dan uji coba. Pembongkaran. Kita bongkar dulu tutupnya kipas elektromotor. Untuk lepas kita bisa menggunakan obeng pukul maupun obeng biasa. Biasanya kepala bautnya itu berbentuk positif, ada yang negatif, tapi pada umumnya untuk baut yang mengikat keras itu kepala bautnya positif, jadi harus dengan obeng positif. Tahap pembongkaran biasanya memerlukan ketelitian. Kita siapkan alat-alatnya dulu sehingga pada saat kita proses membongkar tidak terlalu sibuk untuk mencari alat kesana kesini. Fan atau kipasnya elektromotor itu ada penguncinya, baut pengikatnya, sehingga fan elektromotor bisa kencang, tidak terlepas pada saat mereka dijalankan. Itu harus kita lepas dulu. Kipas berhasil kita angkat. Selanjutnya kita akan membongkar casing atau bodinya elektromotor. Itu biasanya ada mur bautnya, penguncinya ada 4 batang atau ada juga yang 3 batang aja. Jadi biasanya yang paling sempurna itu diikat dengan 4 batang baut. Tutup belakang atau disebut dexel elektromotor hasil kita buka, dan termasuk dexel bagian depan. Kita periksa kondisi spoolnya, spool elektromotor. Kita bongkar juga pompanya. Pompanya kita bongkar. Kita ingin tahu seberapa ausnya impeller atau kipas pompa, itu perlu kita bongkar. Di situ ada baut penguncinya, ada 4 juga. Tutup dari impeller, bautnya sudah kita kendorkan. Sebentar lagi bisa kita lepas tutupnya. Nah, sekarang tutup sudah terlepas, terlihat impeller dari pompa itu nanti mau kita lepas. Impeller pompa harus kita lepas menggunakan alat namanya tracker, alat pelepas, alat penarik, sehingga nanti impeller pompa bisa kita keluarkan. Oke, impeller pompa sudah berhasil kita keluarkan.
namun masih ada penghambat dari keluarnya elektromotor. Itu ada mechanical seal yang dikunci dengan split pen, harus terlepas dengan menggunakan alat tang khusus, tang pelepas split pen. Oke, berhasil split pen terlepas bersamaan dengan kap spring. Ini sudah berhasil kita keluarkan as elektromotor terhadap casing pompa. Karena bearingnya juga rusak, itu harus kita lepas menggunakan dengan alat yang sama, tracker penarik. Alat penarik di sini yang ditarik bearingnya, bearing ditarik agar terlepas dari porosnya elektromotor, yang mana itu nanti harus kita ganti baru karena sudah kondisinya sudah rusak, sehingga kalau kita pertahankan tidak mungkin bisa awet. Berbahaya sekali terhadap kelangsungan elektromotor. Kalau nanti bearingnya rusak kita paksakan, akan terjadi goresan-goresan antara rotor elektromotor dan stator elektromotor, sehingga akan terjadi rusak parah. Bearing berhasil sebentar lagi keluar dari porosnya. Oke, udah keluar. Putarannya seret dibanding dengan yang belakang, sudah lebih lancar. Namun untuk servis yang bagus, ini kedua-duanya harus diganti. Karena kalau hanya ganti depan saja, depan baru, yang belakang tetap pakai yang lama, nanti dalam perjalanan waktu tertentu yang rusak yang belakang, bearing yang belakang, sehingga akhirnya buang-buang waktu, tenaga. Belum lagi ada kerusakan efek samping dari rusaknya bearing yang belakang tadi. Harus kita ganti kedua-duanya. Ini ternyata asnya elektromotor juga cacat, harus kita ganti as yang lebih bagus, lebih mulus, belum ada goresan-goresan, sehingga hasil servis kita, mutu servis kita nanti akan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan oleh pelanggan kita. Tidak bolak-balik nyervis, bolak-balik nyervis, karena kita canggung-canggung dalam hal mengganti komponen-komponen yang harusnya diganti tidak kita ganti. Jadi kedua-duanya harus kita ganti, bearing baru semuanya. Memasukkan bearing pengganti ke poros elektromotor, ini kedua-duanya sudah terpasang baru semua. Kita lanjutkan dengan pembersihan kerak-kerak yang ada di deksel casing. Ini harus kita bersihkan sesuai tadi di depan, bahwa servis itu meliputi pembersihan kotoran, karat-karat itu harus bersih, karena kalaupun alatnya itu baik, terlihat kotor, kumuh dan sebagainya, itu akan menimbulkan efek negatif bagi yang memandang, sehingga mutu servis kita akan tercela. Jadi harus kita bersihkan karat-karatnya sampai bersih, syukur nanti mulus dan kita cat seperti baru. Tergantung harga yang kita tawarkan, termasuk pengecatan apa tidak. Belakang-belakang deksel
elektromotor yang nempel di pompa ini biasanya berkarat karena sering kena air. Itu harus kita bersihkan sampai bersih sehingga karat-karatnya kita lepaskan dengan digosok-gosok tadi pakai alat seadanya. Ini bisa pakai sikat baja maupun pakai gergaji, yang penting bisa rontok karat-karatnya itu. Bodi dari casing elektromotor, bodi atau casing elektromotor, dekselnya juga harus kita bersihkan semua. Ini starter dari elektromotor juga kita bersihkan, jadi semua nampak bersih menggunakan sikat baja. Termasuk kumparan dari elektromotor kita bersihkan pakai bensin sehingga bersih tanpa ada kotoran yang membahayakan terhadap kumparan. Kotoran bisa menimbulkan panas, overheating, kemudian terjadi konslet dan rusaklah kumparan elektromotor itu. Kita bersihkan dengan bensin, nanti kita lanjut dengan serlak, angkerlak. Karena kotoran bisa menimbulkan panas lokal sehingga terjadi overheating, panas berlebihan pada bodi elektromotor yang disebabkan dari ada konsletnya antar kawat kumparan itu. Jadi harus bersih, cukup menggunakan bensin saja. Sebenarnya ada cairan lain untuk membersihkan yang namanya cleaner, tapi cukup mahal, bensin saja cukup. Ini juga impeller dari pompa harus kita bersihkan juga. Biasanya ada kerak-keraknya karena terendam dalam air, timbul kerak-kerak atau linet yang ditimbulkan dari air dalam sumur tadi, air yang berasal dari dalam sumur. Itu biasanya TDS nya sangat tinggi tergantung lokasinya. Air biasanya mengandung TDS, total dissolved solid. Air mengandung zat padat terlarut. Ini termasuk tutupnya pompa juga harus kita bersihkan karena juga terdapat kerak-kerak. Mechanical seal harus kita bersihkan juga.
karena lubangnya ini biasanya juga ada kotoran sehingga mechanical seal-nya tidak bisa menutup poros dengan starter cukup rapat, bisa timbul bocor, akhirnya motor atau pompa itu akan kemasukan angin sehingga tidak mau narik air. Harus kita bersihkan juga sehingga mechanical seal-nya betul-betul rapat sempurna. Ini tutup depan elektromotor kita gandingkan lagi dengan casing pompa, diikat dengan baut 10 misalnya, baut 10 sebanyak 3 buah baut ukuran 10 mili. Kita kencangkan dengan kunci sok T, kunci sok model T. Banyak kita beli di pasaran, harganya murah dibanding dengan kunci sok yang otomatis. Cukup kita beli yang kunci sok model T aja, bisa untuk servis yang baik. Agar merapat, kita pukul dulu sebelum nanti kita kencangkan lagi dengan ikatan baut yang merata. Elektromotor statornya kita masukkan ke deksel tutup motor bagian depan yang tadi sudah gandeng sama pompa, casing pompa. Stator elektromotor kita bersihkan dulu dengan kain lap, dirakit dengan deksel bagian depan yang terkait dengan casing pompa. Ada 4 batang baut pengikat antara deksel depan dan deksel belakang, ada 4 baut batangan yang mengikat. Di belakang bearing ada per, semacam per yang meredam getaran, meredam start. Pada saat start, rotor akan mundur, itu akan ditahan oleh spring per plat, per bentuk plat, ini semacam meredam kejutan pada saat elektromotor di start pertama. Baut pengikat stator kita kait sampai keras sehingga pada saat nanti kita operasikan motor tidak longgar, tidak kocak, tidak longgar, sehingga motor bisa berfungsi dengan mulus tanpa ada getaran-getaran yang berarti. Kita coba putar pakai tangan, mulus, halus, bearingnya baru, karena bearingnya baru. Kabel pengantar kita sambung kembali. Nanti kita coba dengan listrik yang kita sambung. Perlu kita isolasi jangan sampai terjadi konslet di dalam perjalanan pengoperasian. Mechanical seal kita pasang lagi, itu cupnya spring. Dilanjut memasang split pen kita pasang dengan menggunakan alat tang khusus untuk memasang split pen yang mengikat, membatasi spring cup biar tidak keluar.
Ini namanya impeller, baling-baling pompa atau kipas pompa. Kita pasang, cukup dipukul karena itu antara as dan lubangnya impeller itu sangat presisi, sehingga kita pukul sampai gaduk pada tempatnya sudah aman, dia akan lepas. Perlu kita cek kebersihannya lagi. O-ring, rubber O-ring, karet untuk supaya rapat sudah kita pasang. Lanjut dengan memasang 4 baut pengikat dari tutup pompa, baut ukuran 10 mili. Kita pasang kembali sampai rapat merata. Ini mengikatnya silang, tidak boleh sepihak dikencengin full, harus dikencengi pihak ini sekian, pihak situ sekian, pihak sana sekian, memutar sampai rata, sehingga antara tutup dan casingnya betul rapat dan bisa menjepit rubber ring tadi. Kita cek kerapatannya, dipukul pakai palu, biasanya palu karet atau palu kayu. Kipas dari pendingin elektromotor kita pasang kembali dan baut pengikatnya kita kencengi dengan obeng plus. Dilanjut dengan menutup pengaman dari fan elektromotor, karena kalau berputar tanpa ada pengaman ini membahayakan bagi operator, bagi orang, maupun arah angin tidak fokus kalau tidak ada tutupnya. Jika ada tutupnya, anginnya bisa mendinginkan badannya atau bodinya elektromotor. Kita kencangkan. Semua sudah terakit. Yuk kita coba. Kita kasih air di pipa tekannya, kemudian kabel listrik kita masukkan, motor akan berputar. Kita tambahi air sehingga udara yang berada di dalam pompa keluar, terdesak oleh air. Ini ternyata sudah terasa menghisap. Dari pipa hisap sudah terasa ada tekanan menghisap. Kita lanjutkan dengan lubang pengisian air pancingan. Kita buka, kita isi air dari sini, dari lubang pancingan air. Nah, itu kalau kita buka, udara yang terjebak keluar. Udara dikeluarkan supaya tidak menimbulkan efek kavitasi. Ini ternyata tarikannya sudah terasa menghisap, berarti servis sudah kita nyatakan siap